belum ada yang berupaya untuk mentadwinkannya, menjam'il ma'lumatkan itu belum ada, dan hal seperti ini tidak bisa sendirian. Karena Mesti ini kerja bareng-bareng ya. betul, ini adalah harus menjadi amal musytarak ya, kerja bersama, karena ini melimpah ruah besar dan kaya sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sahabat Mahya di dalam podcast Mahya Majlis Hikmah Alawiyah yang mengenalkan tentang kekayaan keluarga besar ulama habaib yang ada di Indonesia dan di luar Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kekayaan manuskrip ulama Nusantara, dan sudah hadir bersama kita di sini ajengan Dr. Ginanjar Sya'ban. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kiai sehat, masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah sempat hadir ke podcast kita, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Cari berkah di sini. Masya Allah, Habib, jazakumullah apa kabar? khair. Sehat, Alhamdulillah Habib? sehat, baik, alhamdulillah. Ajengan Ginanjar, anak panggilnya Akang kali ya, sebagaimana biasa dipanggil orang-orang gitu. Kang Ginanjar, sebelumnya kita akan tanyakan kekayaan manuskrip ulama Nusantara. Ini tema yang menarik untuk kita bahas karena jarang, sesuatu yang jarang itu menjadi mahal mungkin ya di kalangan kita manusia. Bisa antum ceritakan terlebih dahulu kenapa antum bisa mensoroti atau memilih bidang keilmuan ini sehingga menjadi pembahasan antum di dalam antum pelajaran antum kuliah dulu mungkin ya. Antum mendalami tentang hal-hal seperti ini. Apa yang membuat antum condong dalam hal ini gitu, menarik terundang untuk hal-hal seperti ini. Ya. Terima kasih Habib Binto, Natasyarraf. Terima kasih banyak. Alhamdulillah Al-Fakir bisa tabarukan. Masya Allah. Ketemu lagi dengan Habib ini di majelis Mahya yang penuh ilmu, penuh berkah ini. Dan betul yang dikatakan oleh Habib tadi, bahwasannya di antara kekayaan yang begitu besar daripada peradaban Islam di tanah air kita, yaitu di Indonesia dan juga di wilayah Kepulauan Asia Tenggara atau di Nusantara secara lebih luas, adalah karya-karya yang dihasilkan oleh para ulamanya. Nah, cuman kekayaan karya intelektual, karya tertulis ulama-ulama dari negeri kita ini, meskipun demikian melimpah ruah, demikian banyak, dan hampir setiap abad ulama-ulama kita ini menuliskan karya, tetapi perhatian dan juga kajian terhadap kekayaan tersebut itu belum sebanding. Kita bisa bilang masih belum maksimal ya. Padahal kalau misalkan kita runut, kita telisik, kita telusuri, karya-karya ulama kita ini demikian luar biasa. Ditulis, kalau yang tertua itu dari abad ke-10 Hijri. Abad ke-10 Hijri atau abad ke-16 Masehi. Itu sudah banyak melimpah ruah karya-karya tertulisnya. Tentu saja sebelum kurun masa itu ada. Tetapi inilah fungsinya penelitian agar karya-karya yang ditulis oleh ulama kita sebelum abad ke-10 Hijri atau ke-16 Masehi itu bisa ditemukan. Nah, terkait pertanyaan Habib, kenapa Al-Fakir kemudian tertarik untuk mengkaji terkait tema ini? Karena ketika kita membandingkan Habib ya dengan adanya beberapa literatur
Misalkan ada satu orang cendekiawan dunia Islam, cendekiawan besar, tinggal di Jerman tetapi keturunan Turki, namanya adalah Profesor Fuat Sezgin. Fuat Sezgin ini, Profesor Sezgin menulis satu buah karya berjudul Tarikhut Turos Al-Arabi. Ajib. Jadi beliau kurang lebih ada berapa jilid ya, 9 atau 12 jilid itu menulis tentang karya-karya turos, karya-karya klasik yang ditulis dalam bahasa Arab. Jadi dalam berbagai bidang keilmuan ya, dalam tafsir misalkan yang ditulis dalam bahasa Arab ada apa saja, manuskrip karya tersebut tersimpan di perpustakaan mana saja, dalam bidang fikih apa saja, hadis apa saja. Artinya tentang Tarikhut Turos Al-Arabi. Artinya sejarah turos, karya-karya ulama yang ditulis dalam bahasa Arab. Masya Allah. Lalu ada juga satu orang orientalis dari Inggris namanya Edward Brown, menulis juga satu karya yang menghimpun Tarikh Turos Al-Farisi atau Tarikhul Adab fi Iran. Jadi karya-karya turos, karya-karya intelektual yang ditulis oleh ulama-ulama Iran. Ajib. Jadi karya-karya tasawuf yang ditulis ulama Iran apa saja, karya-karya dalam bidang hadis yang ditulis oleh ulama Iran apa saja. Ajib. Itu saya kebetulan membacanya dalam bahasa Arab ya, Tarikhul Adab fi Iran atau Tarikhut Turos Al-Farisi tadi itu. Lalu ada juga misalkan Profesor Ekmeleddin Ihsanoglu atau Akmaluddin Ihsanoglu. Beliau mantan ketua Organisasi Kerjasama Islam atau OKI, cendekiawan muslim besar juga. Salah satu karya yang beliau tulis itu adalah tentang Tarikh Turos At-Tibbi Al-Utsmani. Ajib. Atau sejarah turos Turki Utsmani dalam bidang kedokteran. Ajib. Nah, artinya begini Bib ya. Ada Tarikh Turos Arabi, ada Tarikh Turos Persia atau Iran, ada Tarikh Turos Utsmani, Turki Utsmani. Tetapi yang membuat atau mengkaji Tarikh Turos Nusantara, Tarikh Turos ulama Indonesia itu belum banyak. Belum ada. Oh, belum banyak, bukan belum ada ya. Ya kalau dibilang belum ada karena sudah ada juga. Tetapi misalkan ada dari Malaysia namanya Allahyarham Tuan Guru Wan Muhammad Shogir Abdullah. Itu membuat satu buah karya berjudul Ensiklopedi Naskah Klasik Melayu Nusantara. Itu karya-karya Melayu kebanyakan dari Semenanjung memang ya, dari Patani, dari Malaya, tetapi juga dari Indonesia ada beliau kaji. Lalu ada juga misalkan Tengku Iskandar, itu menulis tentang sejarah kesusastraan Melayu klasik ya, tetapi secara umum di sana. Nah, sementara yang mencoba untuk mengkodifikasikan, membuat Tarikh Turos katakanlah ulama Nusantara khusus yang dibuat seperti tadi Tarikh Turos Arabi itu berjilid-jilid gitu ya. Tarikh Turos Persia juga ada 6 jilid. Lalu Tarikh Turos Kedokteran Utsmani itu ada 2 jilid. Nah, kita ingin ini disejarahkan, diilmukan. Tarikh Turos ulama Nusantara ini. Artinya selama 500 tahun usia sejarah penulisan karya-karya ulama kita dari abad ke-10 Hijri atau ke-16 Masehi hingga zaman sekarang itu kan melimpah ruah dan banyak sekali. Betul. Tetapi belum ada yang berupaya untuk mentadwinkannya, menjam'il ma'lumatkan itu belum ada, dan hal seperti ini tidak bisa sendirian. Karena mesti kerja bareng-bareng ya. Betul. Ini adalah harus menjadi amal musytarak ya, kerja bersama karena ini melimpah ruah besar dan kaya sekali. Misalkan dalam bidang karya tafsir Al-Qur'an, karya-karya yang ditulis oleh ulama Nusantara itu banyak sekali jumlahnya, Bib. Di antaranya misalkan tafsir Al-Qur'an yang paling tertua ditulis oleh ulama Nusantara yang lengkap dari juz 1 sampai juz 30 itu ada pada abad ke-17 ya. Tahun 1600 sekian
Yang menulis adalah Syekh Abdul Rauf bin Ali Al-Fansuri atau dikenal dengan Syekh Abdul Rauf Singkil dari Aceh, Mufti Kesultanan Aceh. Beliau menulis satu buah karya berjudul Turjumanul Mustafid. Itu adalah kitab tafsir Al-Quran berbahasa Melayu Nusantara aksara Arab atau Melayu Jawi pertama terlengkap ya. Dan karya ini menjadi rujukan selama berabad-abad generasi lamanya di hampir seluruh wilayah Nusantara. Lalu disusul oleh generasi berikutnya ada Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani yang menulis tafsir Al-Quran berbahasa Arab berjudul Maroh Labid ya, likashfi makna Qur'anin aziz ya. Likashfi makna Qur'anin majid, Maroh Labid likashfi makna Qur'anin majid atau dikenal dengan tafsir Munir. Lalu misalkan dalam bahasa Jawa, Pegon kita kenal misalkan ada Kiai Soleh Darat, wafatnya 1903. Kalau Syekh Nawawi wafatnya 1897. Hanya selisih kurang lebih berapa? 6 tahun wafatnya. Kalau Syekh Abdul Rauf yang tadi wafatnya 1693. Nah, 600 ke 900 artinya 300 kemudian Syekh Soleh Darat wafat dan beliau melahirkan karya tertulis tafsir Al-Quran berbahasa Jawa Pegon berjudul Faidur Rahman. Faidur Rahman itu tafsir Al-Quran dalam bahasa Jawa Pegon. Lalu ada juga yang hidup satu kurun masa dengan Syekh Soleh Darat namanya Kiai Tabsir Anam. Tabsyirul Anam ya, itu penghulu besar di Kasunanan Surakarta Hadiningrat di Solo. Beliau juga menulis tafsir Al-Quran berbahasa Jawa Pegon. Tabsyirul Anam yang dalam lidah Jawa kemudian namanya terkenal dengan Tafsir Anom. Ya, tetapi nama yang tertulisnya Tabsyirul Anam. Itu di Jawa ada banyak sekali karya-karya tafsir Al-Quran, termasuk di Melayu yang lebih belakangan setelah Turjumanul Mustafid ada seorang ulama besar dari Kedah, namanya adalah Syekh Muhammad Said Al-Qadhi. Beliau menulis juga kitab tafsir berbahasa Melayu judulnya Nurul Ihsan fi Tafsiril Quran. Juga ada misalkan di Sunda. Di Sunda misalkan kita kenal namanya Kiai Haji Ahmad Sanusi. Dari Sukabumi menulis beberapa buah kitab tafsir Quran. Beliau punya 3 karya tafsir Quran. Di antaranya adalah Malja'ut Thalibin. Lalu ada juga Raudatul Irfan. Ada juga misalkan kawannya yang juga dari Bandung namanya Kiai Ahmad Dimyati dari pesantren Sukamiskin. Itu menulis misalkan beberapa kitab karya tafsir tetapi tidak utuh seperti Kiai Ahmad Sanusi. Kalau Kiai Sanusi kan utuh ya, Raudatul Irfan, Malja'ut Thalibin. Kalau Kiai Ahmad Dimyati itu per surat. Misalkan ada kitab yang ditulis oleh beliau itu At-Tabyinul Ajla wal Ahla fi Tafsiri Suratil A'la. Dan per surat, itu per surat, dan menarik perbedaannya misalkan begini. Dalam bahasa Sunda kan ada strata bahasa, ada Sunda halus, ada Sunda biasa gitu ya. Nah, Syekh Kiai Ahmad Sanusi itu menulis tafsir Raudatul Irfan itu dalam bahasa Sunda masyarakat biasa, bahasa Sunda cacah ya. Sementara Kiai Ahmad Dimyati yang memang berasal dari kalangan aristokrat, kalangan bangsawan Sunda, itu menulis tafsir Qur'annya dengan gaya bahasa yang sangat sastrawi sekali, bahasa Sunda halus dan seperti puisi gitu ya. Bahkan yang mungkin kalau orang Sundanya sendiri dengar belum tentu langsung paham belum juga. Langsung paham, karena memang Kiai Ahmad Dimyati tampaknya menuliskan tafsir beliau itu untuk kalangan bangsawan Sunda. Jadi berbagi peran gitu ya. Nah itu di antara beberapa karya ulama Nusantara baru dalam bidang tafsir, belum dalam bidang fikih, belum dalam bidang hadis, belum dalam bidang tasawuf, belum dalam bidang kalam dan lain sebagainya. Nah, tetapi satu hal yang kemudian menarik ketika kita telusuri karya-karya ulama Nusantara yang berkembang selama ratusan tahun lamanya ini, ada satu corak ideologi. Satu corak ideologinya ini bahwasannya dulu ulama-ulama Nusantara ini dalam karya-karya akidahnya itu terafiliasi dengan konsepnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari.
Jadi akidah-akidah yang ditulis, karya-karya dalam bidang akidah, dalam ilmu tauhid yang ditulis oleh ulama Nusantara itu lebih dominan sebagai asy'ariyul akidah. Termasuk misalkan yang ditulis dan diwariskan oleh guru besar ulama dari Betawi, Muftil Anam, yaitu Sayyid Utsman bin Yahya al-Batawi, yang hingga sekarang masih dipedoman, yaitu kitab Sifat 20. Sifat 20, betul. Sifat 20 ya. Itu kan asy'ariyul akidah. Lalu dalam fikihnya, dalam aspek ibadahnya itu adalah dominannya mazhab Syafi'i. Hampir semua kitab fikih yang ditulis oleh ulama Nusantara itu 99% adalah mazhab Syafi'i. Bahkan mungkin 100% mazhab Syafi'i di sini. Lalu dalam kecenderungan akhlak, tasawufnya ini adalah tasawuf yang terafiliasi dengan tasawuf akhlaki sunni ala manhajil Imamil Ghazali atau Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, atau yang bertorikoh tetapi yang mu'tabaroh. Nah, ini sepanjang 500 tahun ini telah lahir ribuan buah karya ulama Nusantara dalam berbagai bidang keilmuan, melimpah ruah. Tetapi ya tadi itu, sayangnya kita ini telah diwarisi oleh para leluhur kita, guru-guru kita, dengan warisan keilmuan yang demikian kaya, tetapi ihtimam kita, perhatian kita, peran kita untuk bisa khidmah, meneliti, mengkaji, menyebarkan, meriayah terhadap kekayaan karya-karya turos tersebut, itu tampaknya masih tidak sebesar yang diwariskan oleh para pendahulu kita. Sedikit dan lambat, minim banget. Minim. Ya makanya alhamdulillah ini senang sekali ini Habib Binto kita pada kali ini membincang untuk masalah tentang kekayaan karya-karya ulama kita ini. Ya makanya tujuannya kita ngundang antum kemari juga kan untuk mengangkat hal ini, yang mana kan Majelis Hikmah Alawiyah juga kan bergerak di dalam mengumpulkan buku-buku, karangan para habaib kita. Jadi kita juga mempunyai tugas dalam hal ini, makanya saling ngebantu, saling bergerak begitu. Ini makanya kita bisa bilang perpustakaan Majelis Hikmah Alawiyah ini salah satu manar min manaratil ulum, termasuk hafizah at-turas. Alhamdulillah. Daripada karya-karya habaib dan juga ulama Nusantara lainnya. Lalu Ustaz, tadi antum antum juga udah sindir banyak, artinya selain bidang keilmuan di dalam tadi kan antum sebutkan itu tema-temanya di dalam ulumul Quran, di dalam tafsir dan yang lainnya. Apakah ada lagi bidang-bidang keilmuan yang lain yang mereka miliki? Ya tadi antum udah sebut juga sih, Habib Utsman memiliki urusan di dalam urusan fikihnya dan adab dan akhlaknya. Lalu siapa lagi selain mereka dari kalangan ulama Nusantara ini? Nah, Syekh Arsyad Banjar itu sempat mampir di Betawi. Lalu di sini beliau sempat membetulkan arah kiblat. Arah kiblat di Masjid Kampung Sawah. Sekarang tuh ternyata masjidnya Masjid Al-Mansuriyah, Jembatan 5. Jembatan 5 itu ternyata masjid tua dan arah kiblatnya pernah dibetulkan oleh Syekh Arsyad Banjar. Saat itu Syekh Arsyad kebetulan menuliskan peristiwa ini, makhtutnya ada, manuskripnya ada, yaitu judulnya Mas'alatul Qiblah fil Batawi.